Halo Sobat Kecumania, selamat berjumpa kembali bersama saya di RZK Bird Farm Channel. Channelnya hewan dan peliharaan yang selalu mengulas dan membahas tentang seputar perawatan harian, khususnya pada burung-burung kecil. Nah, terima kasih sudah mengklik video tutorial yang sederhana ini, yang mungkin video ini lewat di beranda YouTube-nya teman-teman semua. Berikut ini saya akan updatekan perkembangan terbaru anakan ciblek sawah yang hari Minggu pekan kemarin saya panen teman-teman. Nah, seperti ini perkembangannya teman-teman. Usianya sekarang berarti kurang lebih sekitar 16 harian teman-teman. Pas hari Minggu dipanen itu anakan ciblek sawah ini usianya baru sekitar 10 harian prediksi saya. Jadi hitungan sampai hari ini usianya kurang lebih 16 harian. Ini sengaja saya rawat satu ekor. Menurut prediksi saya ini anakan jiwa betinanya teman-teman. Sengaja saya rawat ini untuk bahan isian di apiari nanti rencananya teman-teman. Jadi saya rencana akan ternak ciblek sawah ini teman-teman. Sedangkan untuk anakan yang 2 ekor lagi itu dirawat sama teman saya teman-teman. Nah, baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada teman-teman semua cara bagaimana anakan ciblek sawah di usia 2 mingguan ini agar cepat mandiri dan bisa pur total. Teman-teman percaya gak anakan ciblek sawah ini sudah mandiri dan pur total? Mungkin teman-teman gak akan mengira anakan ciblek sawah di usia 2 mingguan ini sudah mandiri kalau belum lihat videonya. Nah, baiklah, saya akan spillkan video anakan jiwa ini ketika notol pur keringnya. Nah, seperti itu videonya teman-teman. Jadi cara ngelatihnya itu agar cepat pur total sangat mudah sekali teman-teman. Untuk yang pertama-tama teman-teman bisa simpan cepuk pakan hariannya itu di dalam sangkar. Boleh diisi cepuk pakannya itu dengan pur basah terlebih dahulu ya teman-teman, untuk awal-awal pengenalan sebagai pakan hariannya. Nah, ini sebagai contoh saja ya teman-teman, karena ciblek sawah yang saya rawat ini sudah pur total atau sudah mau makan pur kering. Jadi ketika teman-teman bantu loloh, sebaiknya pur basah atau juga pur kering yang ada di cepuk ini kita pancing menggunakan lidi agar mau mendekat. Nah, ketika anakan jiwanya mangap-mangap minta diloloh, sebaiknya kita arahkan anakan ciblek sawahnya itu ke cepuk pakan yang ada purnya ini dan biarkan anakan ciblek sawahnya mendekat. Nah, biasakan seperti itu teman-teman di setiap harinya. Kita latih setiap harinya seperti itu sampai nanti anakan ciblek sawahnya itu tahu posisi cepuk pakan. Untuk jadwal bantu loloh menggunakan jangkrik, sebaiknya dikurangi dulu jadwal lolohnya teman-teman, agar nantinya ketika anakan ciblek sawah terasa lapar, maka otomatis akan mencari pakan yang ada di cepuk yang sudah kita sediakan tadi. Kalau nantinya anakan sudah terpantau notol pur basahnya, maka di hari berikutnya teman-teman bisa menggantinya dengan pur kering teman-teman. Nah, saat penyajian pur kering ini teman-teman boleh mencampurkannya dengan pakan tambahan berupa serangga-serangga kecil seperti kalau ada kroto, bisa juga ulat Hongkong atau ulat kandang. Untuk takaran ekstra puding yang akan diberikan jangan banyak-banyak ya teman-teman, cukup segini dulu. Nah, pantau terus sampai anakan ciblek sawahnya benar-benar mau makan pur kering. Cara cepat untuk anakan ciblek sawah makan pur kering ini sangat disarankan untuk teman-teman yang sibuk kerja di luar rumah. Jadi sebaiknya sejak anakan ciblek sawahnya usia baru belajar berdiri, sudah bisa kita latih seperti yang sudah saya utarakan tadi teman-teman. Selain itu, sering-seringlah saat kita akan bantu loloh ini, anakan ciblek sawahnya itu keluarkan dari sangkar dan simpan di jari-jari tangan kita sambil pegang cepuk pakan agar selalu
respon bahwa di cepuk pakan itu ada pakan hariannya. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman. Meskipun anakan ciblek sawah yang saya rawat ini sudah mau makan fur kering, tapi saya tetap bantu lolos setiap 2 jam sekali dengan saya itu memberikan jangkrik teman-teman. Kadang saya juga selang-seling dengan pemberian ulat Hongkong. Sengaja saya tetap bantu lolo anakan ciblek sawah ini agar terjaga kesehatannya serta tercukupi nutrisi dan gizinya teman-teman. Sehingga nantinya akan meminimalisir bulunya jadi ngembung. Untuk perawatan harian seperti penjemuran anakan ciblek sawah ini setiap harinya saya jemur teman-teman, dengan durasi penjemurannya itu cukup 1 jam saja di setiap harinya. Untuk memaksimalkan pengepuran, sebaiknya saat teman-teman akan menjemur anakan burung ciblek sawahnya itu, untuk cepuk pakan hariannya harus tetap disediakan di dalam sangkarnya. Jadi cukup hanya diisi fur kering saja teman-teman, jadi nggak usah dicampur ulat Hongkong maupun ulat kandang dulu saat penjemuran itu. Nah, biasanya saat dijemur, ketika nanti anakan ciblek sawahnya itu terasa lapar, maka anakan akan mencari pakan yang ada di cepuk pakannya itu. Nah, jika sudah terpantau makan pur kering seperti itu, tandanya sudah benar-benar pur total. Enak dah kalau anakan ciblek sawahnya itu sudah pur total seperti ini. Jadi saat teman-teman akan ditinggal kerja pun nggak akan khawatir lagi untuk tidak dibantu lolo, karena sudah bisa makan pur kering sendiri. Oh iya teman-teman, saya dapat info dari teman saya bahwa indukan ciblek sawah ini akan mulai berproduksi lagi teman-teman. Tadi pagi sama teman saya itu dipantau, jadi sudah bikin sarang baru nelor 1 butir teman-teman. Nah, untuk posisi sarangnya kali ini masih di pohon jagung teman-teman. Hanya saja posisi sarangnya itu bergeser ke kebun jagung di bawahnya, katanya gitu teman-teman. Kurang lebih 8-10 meteran dari pembuatan sarang pertama. Nah, insya Allah di video selanjutnya kita akan pantau kembali ke TKP untuk kita panen kembali anakan ciblek sawahnya. Nah, jadi kesimpulan dalam pembahasan saya kali ini, cara agar anakan ciblek sawah ini cepat mandiri dan makan fur kering, yaitu kita harus latih anakan ciblek sawah ini mengenal posisi cepuk pakannya agar respon mau notol pur basah maupun pur keringnya. Lakukan latihan seperti itu di setiap harinya dan gak perlu nunggu usia sebulanan teman-teman. Anakan ciblek sawah yang teman-teman rawat nanti pasti sudah bisa makan pur kering jika kita sering latih seperti itu di setiap harinya. Nah, tetap semangat dan tetap konsisten dalam perawatan setiap harinya. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembahasan saya kali ini. Jika dirasa konten ini bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Dan akhir kata, terima kasih. Salam kicau mania, salam brand tanpa rem.